siang Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Guru Dilvan Darhapi Sudarso, saya dari kelas 10D. Di sini saya akan membahas bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam di Indonesia, perkembangan serta keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam dan peninggalan budayanya. Baik, sebelum itu kita juga harus mengetahui masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Di antaranya, yang pertama ada perdagangan, yang dimana para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa ajaran Islam ke Nusantara. Yang kedua ada pernikahan. Perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat mempercepat penyebaran Islam. Yang ketiga ada pendidikan dan dakwah. Ulama dan wali menyebarkan Islam melalui pesantren dan majelis ilmu. Yang keempat ada kesenian dan budaya. Islam disebarkan melalui seni seperti wayang, hikayat, dan musik. Islam diterima secara damai dan mengalami akulturasi dengan budaya lokal, sehingga berkembang dengan cepat di berbagai wilayah Nusantara. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua ini saya akan membahas mengenai kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Yang pertama ada kehidupan budaya. Akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal terlihat dalam seni bangunan, sastra, dan adat istiadat. Arsitektur Islam berkembang dengan adanya masjid-masjid berarsitektur khas, seperti Masjid Agung Demak. Sastra Islam muncul dalam bentuk hikayat, babat, dan syair seperti hikayat Raja-Raja Pasai. Kesenian Islam berkembang seperti gamelan dan wayang yang mengandung nilai-nilai Islam. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Perdagangan berkembang pesat, terutama di pelabuhan seperti Malaka, Banten, dan Aceh. Sistem mata uang mulai digunakan seperti dirham dan dinar dari kerajaan Islam. Pertanian juga tetap menjadi mata pencarian utama dengan padi sebagai hasil utama. Yang ketiga ada kehidupan politik. Pemerintahan berbentuk kesultanan, yang dimana raja bergelar sultan dan juga sebagai pemimpin agama. Hukum Islam diterapkan seperti Kanun Meykuta Alam di Aceh. Hubungan diplomatik dengan negara Islam lain, seperti Aceh yang bersekutu dengan Turki Utsmani. Yang keempat ada kehidupan sosial. Lapisan masyarakat berdasarkan agama, dengan ulama dan bangsawan Islam sebagai kelompok teratas. Pesantren berkembang sebagai pusat pendidikan Islam. Tradisi Islam seperti Maulid Nabi dan Tahlilian menjadi bagian dari budaya masyarakat. Setelah kita sudah membahas mengenai kehidupan masyarakat pada kerajaan Islam, yang ketiga ini saya akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, yaitu dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kerajaan ini runtuh akibat serangan Portugis dan Kesultanan Aceh. Peninggalan nisan Sultan Malik Al-Saleh dan mata uang emas dirham. Yang kedua ada Kesultanan Malaka dari tahun 1400 hingga tahun 1511. Kerajaan ini adalah pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan ini jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Peninggalan hukum Kanun Malaka, sistem administrasi kerajaan Islam. Yang ketiga ada Kesultanan Demak dari tahun 1475 hingga tahun 1554. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Pateh. Kerajaan ini berperan dalam penyebaran Islam di Jawa dan Sumatera. Kerajaan ini runtuh karena konflik dan internal dari serangan Pajang. Peninggalan Masjid Agung Demak dan Pintu Bledek. Yang keempat ada Kesultanan Aceh dari tahun 1496 hingga tahun 1903. Pusat perdagangan rempah dan Islam di Sumatera. Kerajaan ini berjaya di bawah Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 hingga tahun 1636. Kerajaan ini melemah akibat perang dengan Belanda dan persaingan dagang. Peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman dan Benteng Indrapatra. Yang kelima ada Kesultanan Mataram Islam dari tahun 1587 hingga tahun 1755. Kerajaan ini adalah kerajaan yang terbesar di Jawa. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia. Kerajaan ini melemah akibat perpecahan dan pengaruh Belanda. Peninggalan Masjid Kota Gede dan Makam Imogiri.
Yang keenam ada Kesultanan Banten dari tahun 1527 hingga tahun 1813. Pusat perdagangan lada dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Kerajaan ini melemah akibat konflik dengan VOC dan pengaruh Belanda. Peninggalan Masjid Agung Banten dan Benteng Spelwich. Yang ketujuh ada Kesultanan Ternate dan Tidore dari abad ke-13 hingga abad 19. Yang pusat perdagangan rempah-rempah dan penyebaran Islam di Maluku. Kerajaan ini berjuang melawan penjajahan Portugis dan Belanda. Peninggalan Keraton Ternate dan Masjid Sultan Ternate. Baik, setelah kita membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, sekarang saya akan membahas mengenai perkembangan dan keruntuhan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan. Islam berkembang pesat melalui perdagangan, dakwah, dan pendidikan. Kesultanan-kesultanan menjadi pusat ekonomi dan budaya Islam. Islam memengaruhi sistem pemerintahan dan hukum di Nusantara. Baik, setelah saya membahas mengenai perkembangan, sekarang saya akan membahas mengenai keruntuhannya, yaitu serangan penjajah seperti Portugis, Belanda, dan Inggris, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Pengaruh VOC ini yang melemahkan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, saya akan membahas bagian yang terakhir setelah kita tadi sudah membahas mengenai keruntuhan dan perkembangan. Sekarang saya akan membahas mengenai peninggalan budaya kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, masjid, ada Masjid Agung Demak dan Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua ada makam Sunan Gunung Jati dan makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang ketiga ada Keraton Yogyakarta dan Keraton Ternate. Yang keempat ada sastra, yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai dan Babat Tanah Jawi. Baik, demikian pembahasan yang telah saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah Islam di Indonesia. Terima kasih.